wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini dengan NPM 231063117012. Di sini saya akan melakukan praktikum 8 yakni mengenai HTML JavaScript Simple Storage pada mata kuliah blockchain. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang pertama, yaitu setup bagian MetaMask sama Ganache-nya. Yang pertama kita buka terlebih dahulu Ganache-nya di sini. Selanjutnya pilih Quick Start. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Ganache-nya. Setelah itu, di sini ada keterangan mengenai RPC server, di mana RPC server ini bakalan kita gunain nanti di bagian MetaMask-nya, di network-nya. Sementara terus kita juga perlu yang namanya private key, di mana private key di sini tuh digunain di akunnya. Kita langsung saja ke bagian MetaMask-nya. Sebelum itu kita copy terlebih dahulu bagian private key-nya. Kita buka MetaMask-nya di sini. Nah, untuk network sendiri sudah saya setting. Kita ke bagian network, dan jika misalkan sudah disetting, maka tampilannya akan berada di sini. Kalau misalkan mau add network, mau nambahin network, kita bisa di sini, add a custom network. Nah, kita coba lihat settingan dari network yang sudah saya edit. Dimana di sini tuh untuk add network sama melihat detail network tuh sama keterangannya. Di sini ada network name. Di sini saya kasih namanya sebagai get-testnet. Terus RPC URL-nya, RPC URL ini dapat di mana? RPC URL ini dapat dari si Ganache yang RPC server. Kita copy di sini, terus chain ID-nya di sini itu menyesuaikan dengan kode kita. Terus di sini saya kasih currency simbolnya sebagai ETH, lalu save. Selanjutnya kita bakalan import wallet, import account. Sini add wallet, langsung import account. Tadi kan kita udah sempet copy bagian private key-nya. Nah, terus kita kopikan di sini, kita pastekan di sini, lalu pilih import. Nah, maka bakalan muncul import account 1 ini. Import account 1 tuh merupakan akun kita yang diimport melalui si Ganache-nya. Yang pertama kita melakukan deploy simple contract. Sebelum melakukan deploy, kita lihat di bagian hard.config.js-nya. Di sini kita atur terlebih dahulu networks-nya. Kita atur menjadi ke Ganache, terus URL-nya ini dapat dari mana? Si URL-nya ini dapat dari si RPC server dari si Ganache-nya. Terus sementara untuk account ini kita menyesuaikan dengan private key yang ada di akun MetaMask-nya. Di sini kita atur terlebih dahulu. Kita pastekan sini. Nah, untuk chain ID-nya itu keterangannya 1337 sama solidity-nya ini 0,0.8.19. Terus setelah itu kita ke bagian folder test, dimana di folder test ini ada yang namanya deploy.js. Di sini yang pertama itu ada mengenai baris import, dimana di sini tuh untuk import dari modulnya si Ethers dari Hardhat. Ethers ini digunakan untuk berinteraksi dengan Ethereum blockchain, termasuk membuat kontrak, deploy, dan memanggil fungsi dari kontrak. Terus ada juga yang namanya async function main, dimana dia tuh difungsikan untuk tipe asing agar kita bisa menggunakan await untuk operasi asinkronusnya seperti deploy kontrak. Terus di sini ada keterangan mendapatkan kontrak yang akan dideploy. Di sini di bagian baris ini kita bisa lihat untuk Ethersgate bagian sini, untuk Ethersgate kontrak factory-nya ini dia tuh digunain untuk mengambil blueprint kontak bernama Simple Storage dari folder. Sementara untuk Simple Storage factory-nya ini itu digunakan untuk membuat instant kontrak baru. Terus ada yang namanya juga di sini await, di mana await sendiri digunakan untuk proses ini kan asinkronus, jadi untuk nunggu kontrak siap sebelum lanjut. Terus di sini juga ada untuk keterangan melakukan deploy. Nah, yang pertama itu ada console log deploying kontrak, dimana di sini tuh untuk menampilkan log ke konsol dan memberitahu bahwa proses deploy kontrak sedang berlangsung. Terus ada juga mengenai con simple storage, await simple storage factory deploy, dimana dia tuh untuk melakukan deploy kontrak ke blockchain. Biasanya lokal mode
node hardhat atau testnet. Mainnetnya tergantung konfigurasi dari hardhatnya. Terus yang di sini untuk simple storage factory-nya ini sendiri itu sebuah simple storage ini merupakan sebuah instan kontrak yang sudah di-deploy. Terus di sini ada juga console log dengan keterangan deploy contract to simple storage dengan variabel simple storage .target, dimana tuh dia untuk menampilkan alamat kontrak yang sudah di-deploy ke konsolnya. Terus dilanjutkan di sini ada juga untuk menjalankan si fungsinya, di sini ada main. Dia tuh untuk menjalankan proses deploy kontrak, terus ada then sini dan proses exit, dimana dia jika main berhasil dijalankan tanpa error, program akan keluar dengan kode 0 menandakan sukses. Terus di sini ada catch error, console error, sama proses exit, dimana dia jika terjadi error selama main berjalan, error akan ditangkap dan ditampilkan ke konsol dan program keluar dengan kode 1 yang menandai gagal. Terus selanjutnya kita coba ke terminal, kita jalankan perintah npx hardhat run. Kita enter. Bisa kita lihat di sini bahwa ketika kita melakukan deploy, maka akan ada keterangan deploying contract sendiri ini berdasarkan dari penjelasan saya yang tadi diatur di bagian console log ini. Terus sementara untuk deploy contract to variable simple storage-nya diatur di bagian console log yang ini. Langkah selanjutnya adalah membangun enterprise simple storage dengan website HTML. Nah, sebelum itu kita buat folder baru namanya web. Kita coba buka ke VS Code-nya. Kita buka bagian ini, kita balik lagi foldernya tadi. Kita ke terminal. Terus tekan perintah code. Nah, untuk indeks HTML-nya sendiri di sini ada ini, dimana di sini ada keterangan mengenai titelnya yaitu favorite number. Ada juga scriptnya. Scriptnya ini bakalan menjadi penghubung untuk si script JS-nya. Terus di sini juga ada mengenai CSS-nya. Terus di sini ada keterangannya favorite number. Terus di sini juga ada buttonnya mengenai untuk connect ke MetaMask-nya. Terus di sini juga ada input untuk input numbernya dengan ID-nya input store. Terus placeholder-nya tuh bakalan dinamain enter your favorite number. Terus di sini juga selain ada button connect ke MetaMask-nya, di sini juga ada button mengenai submit favorite number di sini. Selain itu juga ada button mengenai get favorite number. Nah, untuk running dari kodenya ini sendiri kita bisa menggunakan ekstensi, kita cari di sini namanya live server. Nah, ini dikarenakan saya sudah install. Nah, di sini tinggal install saja. Kalau misalkan sudah install, kita balik ke indeksnya lagi. Di pojok kanan bawah ada yang namanya go live. Kita klik. Nah, maka bakalan diarahin ke halamannya di sini. Halaman untuk tampilan awalnya itu seperti ini. Untuk di indeks HTML-nya. Indeks HTML, di sini kita perlu juga bikin file namanya script.js, karena si script.js ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini bakalan diatur di bagian HTML-nya. Ada script yang diarahkan ke bagian script.js. Sini kita atur scriptnya, kita import atters. Yang pertama import atters-nya, terus import ABI, contract address, terus from ini dari ABI itu didapat dari si filenya constant.js. Terus di sini ada connect button buat connect ke MetaMask-nya, terus ada bagian untuk store button-nya, untuk store dengan keterangan untuk store, terus ada store input-nya, ada retrieve button, sama ada output dari favorite number-nya. Terus di sini ada keterangan mengenai cons connect asynchronous. Di sini ada await juga, dimana ini digunakan untuk nunggu dulu. Terus di sini bakalan diarahin ke connect button, saat diklik maka dia bakalan connect. Terus di sini juga selain itu ada const retrieve untuk sini untuk retrieve button. Selain itu di sini juga ada const store untuk button dari store button. Terus kita coba ke bagian constant. Untuk constantnya sendiri di sini kita inputkan private key dari ganda C kita sesuai dengan apa yang dihubungin pas di akunnya. Kita copy,
Kita pastekan di sini. Nah, untuk si ABI-nya ini dapat dari mana? Si ABI-nya ini dapat dari artifacts. Kita buka folder artifacts, lalu ke bagian simple storage.json. Sini kalau kita lihat, kita langsung saja copy bagian inputsnya ini sampai ke sini. Lalu selanjutnya kita pastekan di bagian sini. Nah, kita paste di sini. Maka tampilannya bakalan kayak gini. Kita akan melakukan uji coba terhadap HTML-nya. Langsung saja di sini yang pertama kita connect-kan dulu ke MetaMask-nya. Nah, kita sudah connect. Terus kita coba input misal 2, kita submit. Nah, maka bakalan tampil si MetaMask-nya untuk si transaksinya, si transaksi request-nya. Kita di sini confirm. Nah, maka bakalan muncul alert juga atau notifikasi mengenai corporate number 2 start success. Di sini juga ada konfirmasi terkait transaksinya. Kita oke. Kita coba get corporate number. Nah, karena yang kita inputkan itu 2, maka di sini juga bakalan tampilannya itu 2. Kita coba sekali lagi, misalkan di sini itu 4, kita submit. Sini sudah berhasil masuk. Kita confirm. Nah, terus kita coba get corporate number. Nah, maka bakalan ganti jadi 4. Terus kita coba buka MetaMask-nya. Nah, di sini ada activity-nya terkait si transaksinya di sini pada tanggal 5 Desember 2025 di sini. Bakalan ada transaksinya. Sekian pembahasan kali ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.